Selamat pagi, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabia dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Apa kabar saudara dan sahabat sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini, saya hendak berbagi dengan sahabat dan saudara sekalian, teristimewa umat Kristiani, warga Gereja Protestan Maluku, secara khusus rekan-rekan penatua dan diaken. Nah, saya ucapkan selamat buat para penatua dan diaken yang sudah mengikuti kegiatan penataran majelis jemaat atau peningkatan kapasitas pelayan khusus untuk masa pelayanan 2025-2030. Dan sekaitan dengan itu, saya hendak berbagi sedikit informasi berkaitan dengan 10 dokumen gereja atau sumber belajar teologi gereja yang kiranya dapat juga dipahami, dimengerti, dan tentu saja dilaksanakan oleh para pelayan khusus teristimewa, penatua, dan diaken. Nah, saudara dan sahabat sekalian, sebelum saya menjelaskan secara ringkas 10 dokumen gereja dimaksud, saya hendak mengatakan bahwa sumber yang pertama dan terutama adalah Alkitab. Bagi orang percaya, sebagai para pelayan, Alkitab adalah sumber pertama dan terutama yang harus kita baca, yang harus kita renungkan, dan yang harus kita aplikasikan. Lalu kemudian 10 sumber dokumen gereja. Yang pertama, saudara dan sahabat sekalian, yaitu ajaran Gereja Protestan Maluku, ajaran GPM. Itu merupakan satu dokumen gereja yang sangat penting, yang saya harap sudah dimiliki, dibaca, dan juga dilaksanakan oleh seluruh umat Tuhan, teristimewa para penatua dan diaken. Dokumen ajaran Gereja GPM telah kita putuskan dalam sidang sinode tahun 2016, dan di situ ada 500 lebih artikel yang berupa pertanyaan dan jawaban yang dapat kita ikuti untuk kemudian menjalankan pokok-pokok ajaran Gereja Protestan Maluku. Misalnya, bagaimana pandangan GPM tentang persepuluhan. Di situ ada kurang lebih 9 artikel yang membahas tentang apa itu persepuluhan, bagaimana melaksanakan persepuluhan, bagaimana memanfaatkan persepuluhan, dan lain sebagainya. Itu satu contoh saja, dan saya harap saudara dan sahabat sekalian dapat membaca ajaran GPM. Yang pertama. Yang kedua adalah tata gereja. Tata gereja ini ibarat sebuah konstitusi dalam negara yang mengandung prinsip-prinsip pokok dalam bergereja. Dan tata gereja GPM perlu dibaca, diketahui oleh seluruh umat, dan terlebih pelayan khusus di GPM. Saudara sahabat sekalian, dari tata gereja kemudian diterjemahkan dalam peraturan-peraturan pokok yang diputuskan pada sidang sinode 5 tahun sekali. Nah, apa saja peraturan pokok yang sudah dihasilkan oleh GPM sepanjang sampai saat ini? Ada 8 peraturan pokok yang sudah diputuskan oleh GPM dan kemudian menjadi panduan dalam kehidupan bergereja. Pertama yaitu peraturan pokok tentang jemaat, ya saudara sahabat sekalian. Yang kedua tentang klasis. Yang ketiga tentang sinode. Saudara bisa membacanya, 3 peraturan pokok ini. Kemudian ada juga peraturan pokok yang keempat, yaitu tentang penggembalaan. Ya saudara sahabat sekalian, ya, ini sangat penting sekali. Kita dalam tata gereja disebutkan tentang pola pelayanan gereja, yaitu sebagai hamba, sebagai imam, sebagai nabi, sebagai gembala, dan sebagai pengajar. Ada 5. Dan peraturan pokok tentang gembala memberikan uraian secara khusus tentang penggembalaan. Tentu Bapak Ibu Saudara Sahabat juga harus membaca peraturan organik tentang tata cara tindak penggembalaan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah peraturan pokok tentang perbendaharaan, ya. Di situ jelaskan bagaimana tentang keuangan gereja, bagaimana tentang pendapatan gereja, dan bagaimana mengelola sumber-sumber potensi pelayanan gereja itu, keuangan gereja itu secara maksimal. Nah, saudara sahabat sekalian, saya rasa itu menjadi sangat penting yang harus dikuasai. Dan salah satu peraturan organik yang masih berkaitan dengan perbendaharaan gereja yaitu peraturan organik tentang barang milik gereja. Nah, saudara, ya, jadi perbendaharaan, kemudian kita juga harus mengetahui tentang barang milik gereja. Itu 5 peraturan pokok.
Nah, kemudian ada 3 peraturan pokok yang diputuskan tahun 2021 pada sidang sinode. Apa saja itu, saudara-sahabat sekalian? Yang pertama yaitu peraturan pokok tentang persekutuan. Di situ dalam peraturan pokok persekutuan jelaskan tentang banyak hal, termasuk tentang liturgi, tentang musik, tentang pendidikan formal gereja, tentang pelayanan-pelayanan di dalam lingkup gereja. Yang berikut adalah peraturan pokok tentang pelayan khusus. Nah, sahabat sekalian, peraturan pokok yang ke-7 yaitu peraturan pokok tentang pelayan khusus, tentang bagaimana menjadi penatua diaken, bagaimana menjadi pendeta, dan seterusnya dan seterusnya. Syarat-syarat apa saja yang dimiliki. Dan ingat, ada 3 hal yang sangat penting dalam profil seorang pelayan khusus GPM. Yang pertama yaitu komitmen, yang kedua adalah karakter, dan yang ketiga adalah kemampuan. Saya sebut 3K: komitmen, karakter, dan kemampuan atau kompetensi. Dan peraturan pokok yang terakhir, yang ke-8, yaitu peraturan pokok kepegawaian. Nah, ini secara khusus ya untuk pegawai gereja Persekutuan Maluku, yang dibedakan antara pegawai organik pendeta dan pegawai organik non-pendeta. Ada pikiran yang berkembang supaya diksi pegawai kita selaraskan dengan diksi gereja. Misalnya pelayan khusus atau pelayan tertabis, ya, itu adalah gambaran ataupun usulan-usulan yang nanti bisa dibicarakan lebih lanjut pada forum sidang sinode yang akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober tahun 2025 ini. Nah, saudara-sahabat sekalian, itulah yang dapat saya bagikan kepada saudara-sahabat sekalian tentang sumber-sumber utama di dalam hidup bergereja, khususnya di GPM. Paling kurang ada 8 sumber, dengan sumber inti yang tertinggi adalah Alkitab, ya, kemudian ajaran gereja, tata gereja, dan 8 peraturan pokok yang sudah tadi saya jelaskan secara ringkas, yaitu peraturan pokok tentang jemaat, tentang klasis, tentang sinode, tentang penggembalaan, tentang perbendaharaan, tentang pelayan khusus, tentang persekutuan, dan tentang kepegawaian. Dan sahabat sekalian, jangan lupa, khususnya para pelayan, rekan-rekan penatua dan diaken, sempatkan waktu untuk membaca 10 dokumen ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita membacanya, kita menyelaminya, kita memahaminya, dan kita mempraktekannya, maka kita dapat semakin maksimal, semakin optimal melaksanakan fungsi tugas tanggung jawab pelayanan di gereja Persekutuan Maluku yang berdampak, ya, yang berdampak bagi pertumbuhan jemaat, bagi perkembangan gereja ini dalam 3 pilarnya, yaitu pilar umat, pilar pelayan, dan pilar kelembagaan. Tapi saya rasa bukan itu saja, tapi juga berdampak bagi pilar kemanusiaan, pilar kemasyarakatan, dan pilar keutuhan ciptaan Tuhan. Demikian saudara sahabatku, hal yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita sekalian. Tetap semangat, selamat melayani dengan penuh sukacita. Ingat selalu moto gereja kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.